akademis lu aja berantakan gitu let's say. Kok lu sok-sokan mau ngurusin orang gitu? Ngapain sih buang-buang waktu? Orang tua juga kadang-kadang, kamu ngapain sih, ngerjain apa sih gitu? Iya benar, ada duitnya nggak sih? Jangan mau kamu diperbudak. Halo kawan Richie, balik lagi di YouTube channelnya Richie Wijaya. Masih di segmennya Rich Talk dan kali ini masih tetap bersama dengan Kak Nisa. Dan pertanyaan yang belum dijawab pada part sebelumnya adalah terkait dengan ini kenapa sih Kak Nisa sampai dengan repot-repot mau mengurusi banyak hal tentang kehidupan bermasyarakat, terutama di bidang sustainability. Banyak orang kok yang tutup mata, tutup telinga, tutup hati. Ibarat kata ya udahlah, yang penting kita hidup, bisa makan, bisa tidur nyenyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah dan lain sebagainya. Tapi kenapa Kak Nisa masih mau mengurusi hal-hal yang seperti ini? Wah, kalau ditanya itu sebetulnya agak bingung juga ya Pak Rizky, kenapa ya gitu. Karena banyak juga sih beberapa waktu yang aku terbentur gitu, let's say. Ngapain sih, udah tahu misalnya kayak tadi ya, kita sempat sharing di bagian akademis ya. Akademis lu aja berantakan gitu, let's say. Kok lu sok-sokan mau ngurusin orang gitu. Ngapain sih buang-buang waktu? Orang tua juga kadang-kadang, kamu ngapain sih, ngerjain apa sih gitu. Tapi ya apa ya? Ada duitnya nggak sih? Iya benar, ada duitnya nggak sih? Jangan mau kamu diperbudak. Banyak banget orang yang ngomong kayak gitu. Tapi mungkin kalau aku bicara on behalf of myself gitu ya, mungkin driven by love. Karena ya passionnya gitu mungkin ya, karena dari dulu aku I want to create something gitu. Teman-teman mungkin bisa berbeda-beda gitu ya purpose di mana-mana. Tapi kalau aku pribadi, I would say I want to do something gitu before aku meninggal. Masanya habis lah ya. Aku tahu setelah tumbuh besar itu hidup tuh nggak mudah gitu. Aku mungkin salah satu orang yang punya privilege gitu di dunia ini lah. Aku punya rumah, aku bisa tidur nyenyak, aku punya orang tua yang support gitulah ya untuk ya walaupun adalah kadang-kadang ketidaksesuaian gitu dalam pendapat, tapi aku pikir dibandingkan orang-orang teman-teman lain banyak gitu yang nggak seberuntung diriku. Kasian hidup ini cuma sekali ya gitu. Kita harusnya yang punya privilege bisa dong spare a little time to make the world a better place gitu. Karena ya kamu punya privilege gitu loh, so why not? Ada orang-orang yang nggak punya privilege, ya mereka mungkin energinya dipakai untuk kehidupan mereka gitu kan. Ada orang yang nggak punya privilege untuk menyisihkan waktunya untuk mikirin orang lain, let's say. Iya betul. Tapi kalau kita punya, kenapa enggak gitu? Dan aku merasa aku beruntung di bagian itu gitu. Jadi kenapa enggak sih gitu? Kenapa enggak creating something? Ada waktu itu aku sempat ketemu curhat lagi pada curhat lagi. Terus curhat. Jadi tadi aku sempat cerita sama Pak Ricci kan kalau aku bantu teman-teman dari SMK. Iya betul. Aku ketemu satu tim yang mereka itu kayak pertama kali ketemu sama aku, bahas proyeknya mereka itu kayak wah apa ya, kuyu banget gitu. Kayak nggak semangat gitu loh. Ini kan bidang kamu gitu loh. Tapi kok ketika aku tanya ke mereka gimana nih, kan kalian yang tahu, mereka tuh kayak nggak ada gairah gitu. Nggak ada gairah, nggak ada passion. Tapi aku nggak akan menyalahkan mereka juga untuk seperti itu. Ini correct me if I'm wrong. Iya. Tapi bahkan untuk hal sesimpel itu, nggak semua orang punya privilege untuk punya passion. Betul. Untuk punya semangat. Karena bahkan hal seperti itu tuh ya keluarga dan saya orang-orang terdekat yang tumbuh sama kita itu berpengaruh banget. Sangat. Jadi ketika melihat mereka, aku bukan marah, aku malah sedih gitu. Ya, lihatnya benar. Kok sayang ya, kok mereka nggak ada apinya gitu di dalam. Padahal ini mereka, aku kasih pekerjaan yang harusnya mereka expert di situ lah dibanding aku gitu kan. Dan harusnya menyambut gitu kan. Harusnya ternyata ada yang membantu. Tapi kok matanya itu nggak ada. Kalau lagunya Andin tahu Pak Ricci? Yang mana nih? Oh astaga ya gitu. Apa yang sedang terjadi gitu. Terus saya kita nyanyi nih.
Boleh nggak saya Kita nyanyi? nyanyi bareng. Jangan Pak. Ya gitu, jadi kayak ya itu lagu itu berputar-putar di kepalaku dan timku gitu. Ini lagunya Andin ini, yang oh astaga itu ini gitu. Ya sedih aja gitu, karena memang nggak semua orang seberuntung itu untuk tumbuh dan ditumbuhkan di dalam dirinya itu semangat untuk betul. what can I do, Ya. gitu. Saya juga jadi ikutan pengen curhat nih. Karena Silakan. dari Kak Nisa ceritanya bersama gitu. Kadang-kadang ngelihat juga mahasiswa, bukan cuma mahasiswa di tempat saya kerja, tapi hampir di banyak lah ya tempat-tempat perguruan tinggi lain. Saya ngelihat terkadang mereka ngambil kuliah ataupun kuliah saat ini menjadi mahasiswa, ada unsur keterpaksaan entah dari orang tua yang berharap mereka jadi sarjana, atau keterpaksaan dari kondisi yang dimana mereka melihat kayaknya kalau cuma lulusan SMA saja nggak jadi apa-apa, atau keterpaksaan dari sisi profesi yang dimana itu menjadi salah satu syarat. Tetapi nggak ada tadi, apinya tuh nggak ada. Semangat mereka untuk belajarnya itu nggak ada. Oke lah kalau misalnya kita bilang manusia itu mungkin up and down-nya ada, tapi kan nggak setiap hari juga kan down mulu ya. Masih nggak ada semangatnya mereka untuk merasakan kayak ya harus belajar. Apalagi kalau ngomongin privilege-nya, masih banyak loh saudara-saudara kita di luar sana tuh yang apa ya nggak bisa lanjut kuliah, ya kan? Karena keterbatasan masalah ekonomi, karena ya harus ngomongin ibarat kata gini, ada pilihan hidup yang harus mereka ambil gitu. Dan salah satu pilihannya adalah mereka tidak lanjutin kuliah. Nah sementara mereka yang melanjutin kuliah, tapi tidak secara optimal untuk apa melakukan hal itu yang kadang-kadang aduh. Dan aku pun sempat ada di titik itu sebenarnya. Jadi waktu itu curhat lagi. Dulu pengen jadi dokter, hebat banget mau jadi dokter. Tapi wah ini aku merasa aku sangat manja dan gak berterima kasih sih. Pengen banget jadi dokter, tapi karena ya rushnya SMA ya daftar sini situ. Keterima di UI itu, keterima juga di STAN, keterima di 2 tempat. Tapi aku pengen jadi dokter gitu. Terus orang-orang kayak, kok lu gitu sih gitu. Udah diterima di 2 perguruan tinggi hebat. Iya. Oh ya udahlah, akhirnya aku melanjutkan ke situ. Ini aku masih kadang-kadang memikirkan ya ini kalau misalnya aku pilih jalan yang beda akan seperti apa ya. Tapi sudahlah itu udah lalu gitu. Nah, tapi yang ingin aku ceritakan itu di sini adalah ketika aku menjalani hari-hariku di vokasi itu, setiap kali aku ngelihat gedung kedokteran, itu aku nangis. Jadi tiap pagi itu kan kalau di UI kita naik bikun namanya, bikun. Itu pasti ngelewatin dari stasiun Pondok Cina kalau mau ke vokasi itu pasti ngelewatin gedung kedokteran. Itu aku nangis tiap hari. Tiap pagi itu kayak aduh sedih banget. Sampai kadang-kadang kalau lagi nggak ada kerjaan aku main aja ke situ. Cuma kayak mau merasakan. Terus setelah aku pikir-pikir itu 1,5 tahun kayak gitu. Sebelum akhirnya ikut-ikut lomba dan lain sebagainya, 1,5 tahun dulu meratap dan merajuk gitu. Sok-sok mengasihani diri sendiri yang kayaknya sebetulnya nggak ada gunanya juga, teman-teman kayak ngapain sih gitu. Terus ya udah akhirnya di situ suatu hari aku capek gitu. Udah capek ngapain sih kok kayak gini terus lu mau apa? Lu mau jadi apa? Bener-bener. Terus mau ngapain hidup lu, mau sedih-sedih doang? Mau kayak ngelihat gedung itu terus nangis tiap hari gitu. Ya mungkin teman-teman rasain yang kegagalan seperti ini gitu ya. Yang mungkin bentuknya berbeda-beda. Terus aku pikir kayak ngapain sih meratap terus, gunanya apa? Betul. Gitu. Udah akhirnya aku coba fokus kelas dan lain sebagainya, dan akhirnya ada yang memperhatikan ternyata aku usahaku gitu, dan akhirnya direkrut ke sini, direkrut ke situ, ikut lomba ini, akhirnya dipercaya ikut lomba itu, dan udah akhirnya bisa move on lah ya. Itu pelajaran banget kayak once you realize that there are many doors out there, gak akan deh bersedih-sedih lagi sama satu pintu yang tadinya ditangisi. Udah tutup gitu. Dan sekarang aku merasa it's okay, I'm not a doctor, it's okay. Gitu. Ternyata jalannya banyak. Dan aku senang ada di jalan ini gitu sekarang. Karena udah bisa ketemu sama saya. Bener. Kalau enggak kan nggak akan ketemu ya. Berarti tadi kita udah banyak sekali mendengar cerita nih terkait dengan curhat-curhatan juga, banyak aktivitas sustainability yang dilakukan oleh Kanisa. Kanisa ada titipan pertanyaan nih Kanisa. Menurut Kanisa nih terkait dengan salah satu contoh nyata dari masalah isu lingkungan yang ada di Indonesia. Kan kita bisa lihat nih semasa COVID beberapa waktu lalu 2 tahun ya pandemi, tingkat polusi di Jakarta lumayan agak sedikit menurun, stabil dan sebagainya. Artinya udaranya segar. Tapi after that balik lagi nih. Nah kira-kira kalau menanggapi isu seperti ini, better kita pandemik atau enggak? Yang mana nih?
Aku nggak bisa bicara on behalf of everyone. Kalau bisa dua-duanya enggak gitu ya. Kalau bisa sih yang bagus. Iya, benar. Ada risk. Ya, kalau dari aku yang bukan expert, bukan siapa-siapa, I would say ya from the smallest thing, karena kita tahu ya, kayak tadi ya, kalau pas lagi COVID mungkin udaranya bagus. Terus pas sudah nggak COVID lagi, orang-orang kerja, dapat penghasilan lagi, tapi gimana nih, apa yang bisa kita lakukan? Karena kan kita nggak akan bisa menghentikan itu kan, kita nggak akan bisa menghentikan hal-hal kayak climate, polusi dan lain sebagainya, itu sulit ya sebetulnya itu untuk dikontrol. Bahkan orang-orang yang sudah ahli pun kebingungan juga gitu kan, gimana sih caranya? Ya kembali lagi aja, kita apa yang bisa kita lakukan gitu, as individual gitu, apa yang bisa kita lakukan? Yuk teman-teman coba perhatiin di kesehariannya, gimana caranya supaya membuat lingkungan jadi lebih baik. Simple, kalau jajan jangan langsung dibuang di jalan gitu aja. Paling kesel kalau misalnya ada orang yang di Grab minum. Terus atau lagi jalan sih tiba-tiba ada aja tuh yang buka jendela, bleng gitu. Untuk rokok, tek gitu. Nggak, dia ngerasa tuh kayaknya semua lingkungannya itu adalah tempat sampah. Termasuk dia. Sedih. Termasuk dia. Ya bener kan? Harusnya nggak gitu ya. Simple as that lah. Apa dari keseharian kita yang bisa diperbaiki? Coba diperhatiin lagi, kalau buang sampah ada 3 tempat sampah. Betul. Jangan asal buangnya, coba diperhatiin. Ada untuk Itu ada 3 organik. tempat sampah, bukan iseng doang ditaruh 3 di situ teman-teman. Kok ada fungsinya? Siap itu yang mana yang dibuang gitu. Warna merah, hijau, kuning. Bukan buat nyenengin mata lo doang gitu, warna-warni gitu. Lihat buangnya di mana. Atau bawa apa? Sedotan Yeah. bisa dipakai berulang-ulang dan lain sebagainya. Hal kecil seperti itulah gitu. Karena susah kalau kita mau langsung kayak making big impact kalau dari kitanya sendiri aja nggak ya, kita masih careless gitu. Betul sekali. Tapi kalau tadi kalau bicara mengenai lingkungan atau bicara mengenai polusi dan bicara mengenai kesadaran daripada individu gitu ya, itu memang harus dilakukan dari hal yang paling kecil sebenarnya ya kan. Ini kita sepakat bahwa semua orang bisa kok melakukannya untuk apa, mereduce lah hal-hal yang negatif tadi. Tapi harus konsisten. Sustain. Karena yang namanya sustain itu nggak lepas dari konsisten. Benar ya kan, Nisa? Ada orang cuma ngambil momentum saja. Kadang-kadang saya juga bukan kesel sih, ada ya. Maksudnya gini, hanya untuk prosesi untuk mendapatkan nge-branding dirinya atau perusahaannya, atau untuk melakukan suatu hal yang ada tujuan-tujuan dalam jangka pendek, sehingga itu dilakukan. Nggak apa-apa, it's okay, itu bagus dan terima kasih. Alangkah baiknya konsisten dilakukan. Bener ya kan ini saya? Karena ini, ketika kita bicara polusi atau apapun, itu nggak akan pada level yang sangat parah seperti sekarang kalau tidak dilakukan secara akumulasi. Setuju ya? Jadi bukan yang tiba-tiba muncul kan, dan tiba-tiba kondisi kita tuh buruk kan, tapi itu akumulasi. Progres. Nah, bagaimana kita menurunkan progres ini yang pelan-pelan akumulasi juga kita kurangin. Nah, itu konsistensi untuk menguranginya. Ayo, bisa dong semuanya. Nah, tadi kita ngomong, Kanisa ada di awal ngomong, Kanisa juga sedang menjalankan startup. Iya. Startupnya pasti berhubungan dengan sustainability juga. Iya. Apa itu? Ceritain dong, Kak. Sebetulnya proyek yang aku kerjakan sekarang itu bagian dari startup ini. Jadi tadinya hanya proyek aja, tapi akhirnya kita putuskan untuk ikut inkubator bisnis. Terus alhamdulillah dapat funding beberapa kali gitu. Ya udah, akhirnya kita jadikan aja si proyek ini. Ini ada salah satu hal yang menarik yang lagi kita kerjakan sekarang, berhubungan dengan yang pendidikan itu juga. Jadi ada teman-teman SMK yang mereka jurusan itu arsip, manajemen arsip. Ketahuilah teman-teman bahwa manajemen arsip di Indonesia itu Tapi saya mengaminin. Kenapa saya mengaminin? Karena beberapa kali saya lihat ya dimanapun ya. Adalah pokoknya gula. Kayak ya gitulah. Kalau bicara pengelolaan kertasnya dan lain sebagainya itu masih berantakan banget lah. Kayak kalau nggak salah kemarin itu ada ya yang kebakaran ya bentuknya, yang kebakaran besar banget dan akhirnya arsipnya hilang. Padahal arsip itu penting. Iya betul. Data itu penting untuk
keberlanjutan kita di masa yang akan Ngambil datang. keputusan, kebijakan, dan Iya, sebagainya. keputusan, kebijakan dan sebagainya itu penting. Nah kalau datanya aja kita nggak punya gimana? Akhirnya aku dan teman-teman memutuskan untuk bikin aplikasi untuk manajemen arsip. Satu untuk mengurangi kertas itu sendiri. Betul. Jadi ketika mau recall dokumen itu juga lebih mudah dan ya untuk pengelolaannya lebih enak aja gitu. Betul, betul. Supaya si organisasinya itu lebih nyaman Betul, dalam betul. menggunakan, dan kalau mau recallan itu nggak susah, harus nyari-nyari dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi kalau yang aku kerjakan sekarang, aku bisa kasih tahu terkait dengan sustainable itu di bagian itu. Dan teman-teman SMK ini ternyata juga kompetensinya luar biasa sekali dalam mengelola arsip, cara merawat arsip seperti apa, terus mereka memperbaiki arsip-arsip yang udah jelek itu seperti apa. Ternyata applicable banget gitu yang mereka pelajari teman-teman vokasi. Jadi ya two sides lah, kita bantu untuk reduce si kertasnya, terus di sisi lain juga untuk membantu kita supportnya dia ya, betul. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang entah guru SMK, kepala sekolah SMK, atau teman-teman SMK, silakan. Nanti kalau misalnya mau ngubungin Kak Anissa, boleh lewat channel YouTube ini, silakan tinggalkan aja komentar. Langsung ke website vokasibisa.id atau sakubi.id. Nice. Nah, juga tadi terkait dengan komunitas untuk bicara mengenai literasi digital, itu juga bisa ikut ya, masih buka nggak itu Kak? Masih buka. Masih buka. Nanti saya akan titipkan, saya akan share linknya ya di kolom komentar di YouTube channel ini. Nanti teman-teman silakan klik aja dan join. Nah, teman-teman, ada satu lagi sebenarnya yang pengen saya ulik, masih terkait dengan sustainability. Kenapa? Karena gini, sustainability memang ada 17 SDGs yang harus dicapai, tapi ada beberapa negara yang memberlakukan beberapa poin-poin yang disesuaikan dengan negara masing-masingnya. Salah satunya adalah budaya. Benar. Ya, itu juga menjadi hal yang wajib harus dijaga, dirawat, dilestarikan, dan benar-benar dikerjakan secara optimal untuk budaya itu nggak hilang lah, Kak. Budaya dalam suatu negara ataupun suatu daerah tertentu. Nah, Kak Anissa ini juga kemarin mendapatkan predikat sebagai juara 2 Duta Bahasa Jawa Barat. Jawa Barat. Ya nanti kita coba ya pakai bahasa Sunda seperti apa. Tapi itu nanti ada di segmen berikutnya, teman-teman, di part berikutnya maksud saya. Untuk part ini kita akhiri terlebih dahulu. Terima kasih banyak. See you. Bye-bye.